Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi manajemen pemasaran pada hari ini yaitu tentang menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Pengertian nilai pelanggan itu sendiri, di sini ada dua pemahaman tentang nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap nilai, kemudian nilai pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap nilai atas kualitas. Semakin tinggi persepsi pelanggan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya hubungan atau transaksi bagi pelanggan. Kinerja produk yang dirasakan sama atau bahkan lebih besar dari yang diharapkan, yang dianggap bernilai dan dapat memberikan kepuasan, di mana nilai pelanggan merupakan persepsi pelanggan dan dapat memberikan kepuasan nilai pelanggan yang merupakan pelanggan dengan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Konsumen saat ini sudah disuguhi berbagai informasi terkait dengan beberapa produk yang beredar di pasaran. Mulai dari bagaimana kualitas produk, harganya, tingkat ketahanan, dan pelayanan. Dengan informasi yang cukup, konsumen akan menentukan pilihan dan beberapa tawaran yang memang memberikan nilai yang diharapkan. Nah, di sini terdapat 3 kemungkinan nilai oleh pelanggan. Yang pertama yaitu nilai pelanggan atau nilai yang dipersepsikan pelanggan adalah selisih antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total, atau dengan kata lain, nilai pelanggan adalah selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Kedua, nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Sedangkan yang ketiga yaitu biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Dapat dikatakan bahwa nilai pelanggan diperoleh dari selisih antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Jika manfaat yang diterima oleh pelanggan lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan sudah berhasil menciptakan nilai pelanggan tersebut lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, maka pelanggan cenderung akan merasa dirugikan dan pada akhirnya kecewa. 2. Dimensi nilai pelanggan. Yang pertama yaitu apa yang diperoleh konsumen atau get. Yang kedua, apa yang dikorbankan oleh konsumen atau give. Si give berfokus pada manfaat dan juga kepuasan yang diperoleh konsumen dari penggunaan suatu produk atau jasa. Artinya, semakin besar manfaat yang diperoleh, maka nilai produk tersebut akan semakin tinggi di mata konsumen. Di sini terdapat 3 manfaat yang membentuk nilai, yaitu yang pertama nilai fungsional. Nilai fungsional terkait dengan seberapa baik karakteristik kegunaan kinerja produk atau seberapa baik produk berfungsi seperti dikatakan. Kemudian di dalam nilai fungsional terdapat 3 sumber nilai. Yang pertama yaitu ketepatan, kedua kesesuaian, ketiga kesesuaian konsekuensi. Pertama, ketepatan, keakuratan, serta kesesuaian fitur, fungsi, atribut, atau karakteristik. Yang kedua, kesesuaian kinerja. Yang ketiga, kesesuaian konsekuensi. Kemudian manfaat yang membentuk nilai yang kedua yaitu nilai pengalaman atau hedonik. Nilai ini terkait dengan seberapa mampu produk memberikan
pengalaman, perasaan, dan emosi yang diinginkan oleh konsumen. Manfaat yang membentuk nilai yang ketiga yaitu nilai simbolik atau ekspresif. Ekspresif ini berkaitan dengan seberapa besar kecenderungan konsumen mengasosiasikan diri dengan makna psikologis produk. Produk-produk tertentu seperti barang-barang mewah memiliki nilai prestis yang dapat mencerminkan siapa pemilik atau penggunanya. Beberapa hal yang termasuk dalam dimensi GATE yaitu kualitas produk atau jasa. Seberapa baik produk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Pelayanan yaitu seperti kenyamanan, keramahan, dan kecepatan pelayanan yang dirasakan oleh konsumen. Citra merek merupakan nilai simbolis prestise yang dirasakan saat menggunakan produk tersebut. Pengalaman emosional yaitu kepuasan batin, kesenangan, atau kebanggaan setelah membeli dan menggunakan produk. Fungsi dan apa yang dibebankan konsumen atau gift. Dimensi gift berfokus pada segala bentuk pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Semakin besar pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen, maka nilai produk akan terasa lebih rendah, kecuali jika manfaat GATE yang diterima jauh lebih besar. Beberapa hal yang termasuk dalam dimensi gift. Satu, harga atau biaya uang merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk. Contohnya harga beli, biaya pengiriman, biaya perawatan, dan lain-lain. Dua, waktu. Waktu yang dihabiskan untuk mencari, membeli, atau menggunakan produk. Contohnya yaitu waktu antri, waktu riset produk, waktu pengiriman, dan lain-lain. Tiga, usaha atau tenaga. Tingkat kesulitan atau energi yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dan menggunakan produk. Contohnya seperti proses dalam pembelian yang rumit, instalasi sulit, layanan purna jual lambat, dan lain-lain. 4. Risiko. Kekhawatiran atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen sebelum membeli. Contohnya seperti takut produknya rusak, tidak sesuai harapan, atau tidak mendapat jaminan, dan lain-lain. 5. Biaya emosional. Stres atau rasa tidak nyaman yang timbul akibat proses pembelian atau penggunaan. Contoh seperti adanya pelayanan yang buruk, kemudian penjual tidak ramah, atau pengalaman negatif lainnya seperti barang yang rusak, dan lain-lain. Hubungan GATE dan GIFT. Nilai bagi konsumen dapat dirumuskan secara sederhana ya. Nilai konsumen diperoleh dari apa yang diperoleh dibagi dengan apa yang dikorbankan. Nilai konsumen diperoleh dari perbandingan antara apa yang diperoleh atau GATE dengan apa yang dikorbankan atau GIFT. Jika manfaat GATE tinggi dan pengorbanan GIFT rendah, maka di sini nilai yang dirasakan itu tinggi. Jika manfaat tinggi atau GATE dan pengorbanan atau GIFT rendah, maka di sini konsumen akan merasakan nilai yang tinggi. Tetapi jika manfaat atau GATE rendah dan pengorbanan atau GIFT tinggi, maka konsumen akan merasakan nilai yang rendah. Contohnya seperti konsumen yang sedang membeli kopi di kafe. GATE yang dirasakan yaitu rasa enak, suasana nyaman, pelayanan cepat,
citra keren. Kemudian dip yang dirasakan yaitu harga per gelas atau per cangkir 40.000 dan waktu menunggu hanya 10 menit. Jika konsumen merasa manfaat, kenyamanan, dan kualitas jauh lebih besar dari pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan, maka konsumen akan menilai bahwa kopi tersebut bernilai tinggi. 3. Sumber nilai pelanggan. Umumnya, para ahli tidak memperinci sumber nilai pelanggan karena seolah-olah ada kesepakatan di antara mereka bahwa sumber nilai adalah produk atau merek. Limit. Ternyata terdapat 5 sumber nilai menurut penelusuran Smith dan Colgate, yaitu informasi, di mana informasi itu dihasilkan melalui iklan, hubungan masyarakat, dan manajemen merek. Informasi memungkinkan konsumen mengetahui nilai-nilai fungsional, hedonik, simbolik, dan biaya atau pengorbanan, sehingga dapat mengambil keputusan lebih cepat. Produk secara langsung dapat menghasilkan nilai-nilai fungsional, hedonik, simbolik, dan biaya atau pengorbanan, sehingga dapat mengambil keputusan lebih cepat. Interaksi antar konsumen dengan karyawan perusahaan maupun dengan sistem yang diciptakan oleh perusahaan, misalkan seperti ATM, dapat memberikan nilai-nilai fungsional, hedonik, simbolik, dan biaya atau pengorbanan. Lingkungan juga menjadi salah satu sumber nilai. Pengelolaan lingkungan sebagai sumber nilai dapat ditemukan pada eceran, restoran, bank, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Transfer merupakan kepemilikan, dan transfer juga merupakan sumber bagi keempat nilai yang telah disebutkan tadi. Sebagai sumber nilai dapat ditemukan pada eceran, transfer kepemilikan merupakan sumber bagi keempat nilai yang disebutkan tadi, dan sumber ini terkait dengan akunting seperti pembayaran dan penagihan, pengantaran, termasuk di sini pengepakan, penjemputan, pengapalan, dan penelusuran atau tracking, dan juga pengalihan kepemilikan seperti kontrak, copyright, agreement, dan pemberian nama atau merek. Dalam konteks kepuasan pelanggan, interaksi antara penjual dan pembeli, hubungan baik dengan manusia, kemudian juga kepuasan pelanggan adalah suatu tingkatan di mana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli. Kepuasan pelanggan bergantung pada perkiraan meningkatkan nilai produk dalam rangka memenuhi harapan pelanggan tersebut. Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan. Kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada pelanggan yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing. Kualitas produk merupakan suatu usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, di mana suatu produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, dan kualitas merupakan kondisi yang berubah karena selera atau harapan pelanggan pada suatu produk selalu berubah. Kepuasan merupakan salah satu kondisi yang diperlukan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Jika produk tidak mampu memuaskan pelanggan, maka pelanggan akan bereaksi dengan cara exit atau meninggalkan produk yang sudah digunakan.
Dan juga pelanggan akan menyatakan ketidakpuasan secara langsung kepada perusahaan. Apabila pembelian yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan dan juga keinginan atau mampu memberikan kepuasan, maka akan terjadi pembelian ulang di masa yang akan datang. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang. Jika kinerja yang dirasakan di bawah harapan, maka pelanggan tersebut akan merasa dikecewakan. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas, sedangkan jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Kepuasan ini tentu akan dapat dirasakan oleh pelanggan yang merupakan keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila mengkonsumsi suatu produk. 2. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oleh karena kepuasan pelanggan merupakan prioritas paling utama dalam perusahaan, maka perusahaan harus memiliki fokus pada pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan ditentukan oleh 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Poin pertama yaitu kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian emosional, konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. Harga produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah, maka akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Kemudian biaya, konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung akan puas terhadap produk atau jasa tersebut. 3. Metode pengukuran. Metode mengukur kepuasan konsumen. Di sini ada 4 metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen. Sistem keluhan dan saran. Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi pelanggannya untuk menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan perusahaan yang berorientasi pada konsumen. Survei kepuasan pelanggan. Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas jasa atau produk perusahaan tersebut. Survei ini dapat dilakukan dengan penyebaran kuesioner oleh karyawan perusahaan kepada para pelanggan. Melalui survei tersebut, perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan produk atau jasa perusahaan yang ditawarkan, sehingga perusahaan melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap kurang oleh pelanggan. C. Ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang dari perusahaan bersikap sebagai pelanggan di perusahaan pesaing dengan tujuan para ghost shopper tersebut dapat mengetahui kualitas pelayanan perusahaan pesaing sehingga dapat dijadikan koreksi terhadap kualitas pelayanan perusahaan itu sendiri. Analisis pelanggan yang hilang.
Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi kembali pelanggannya yang telah lama tidak berkunjung atau melakukan pembelian lagi di perusahaan tersebut karena telah berpindah ke perusahaan pesaing. Selain itu, perusahaan dapat menanyakan sebab kepindahan pelanggan ke perusahaan pesaing. C. Loyalitas pelanggan. Kita ke pemahaman atau pengertian dari loyalitas pelanggan itu sendiri ya. Diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini diambil tanpa adanya paksaan, tetapi timbul atas kesadaran sendiri. Menurut Kotler and Keller, komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Loyalitas pelanggan berawal dari penilaian pelanggan terhadap kualitas produk atau jasa yang diterimanya atau persepsi berdasarkan harapan yang telah terkonsep. Harapan tersebut muncul dari produk atau jasa yang telah diterima sebelumnya atau pengalaman, serta berita melalui mulut ke mulut yang sampai kepada pelanggan. Serta loyalitas pelanggan adalah sebuah sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk melakukan pembelian produk atau jasa dari suatu perusahaan yang menyertakan aspek perasaan di dalamnya, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang dengan konsistensi yang tinggi. Namun tidak hanya membeli ulang suatu produk atau jasa, tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan yang menawarkan produk atau jasa tersebut. Indikator loyalitas menurut Jetham adalah 1. Secara terus-menerus melakukan word of mouth communication. 2. Tidak mempunyai keinginan untuk berpindah ke pesaing. 3. Membeli lebih banyak produk dari perusahaan. 2. Membangun loyalitas pelanggan. Terdapat 3 cara dalam membangun loyalitas pelanggan. Membangun pondasi. Perusahaan perlu membangun pondasi yang kuat untuk menciptakan loyalitas pelanggan dengan cara melakukan strategi pemasaran yang tepat dan menyampaikan layanan dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Kedua, membangun ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui program relationship marketing. Ketiga, perusahaan perlu mengidentifikasikan dan mengeliminasi faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya pelanggan dan berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Terdapat 7 tahap kunci menumbuhkan pelanggan yang loyal. 1. Menciptakan kesadaran atau awareness. Tahap awal di mana perusahaan memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Promosi, iklan, dan publisitas berperan penting agar calon pelanggan mengetahui keberadaan produk. 2. Membangun ketertarikan atau interest. Setelah tahu konsumen mulai tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak, konsumen mulai lebih banyak keunggulan dan kelemahannya. Di sini diferensiasi produk menjadi faktor yang sangat penting. 4. Mendorong pembelian pertama atau trial purchase. Konsumen mencoba produk untuk pertama kali
maka kualitas produk, pelayanan, dan juga pengalaman pertama yang memuaskan akan sangat menentukan kelanjutan hubungan. 5. Menciptakan kepuasan. Jika pengalaman pembelian sesuai atau melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Kepuasan inilah yang akan menjadi fondasi loyalitas. 6. Mendorong pembelian ulang atau repeat purchase. Konsumen yang puas akan kembali membeli, maka perusahaan perlu menjaga konsistensi kualitas dan juga memberikan pelayanan yang baik agar pelanggan kembali. 7. Menumbuhkan loyalitas atau loyalty advocacy. Pada tahap ini, pelanggan tidak hanya membeli berulang kali, tetapi juga menjadi pendukung yang merekomendasikan produk kepada orang lain, di mana loyalitas ini adalah set penting bagi perusahaan. Terdapat 5 tingkat hubungan dengan pelanggan. 1. Biasa. Wiraniaga menjual produk namun tidak menghubungi pelanggan lagi. 2. Reaktif. Wiraniaga menjual produk dan meminta pelanggan menghubungi jika mempunyai suatu keluhan. 3. Bertanggung jawab. Wiraniaga menghubungi pelanggan setelah penjual untuk peningkatan penggunaan. Setelah penjualan, untuk menanyakan apakah produk atau layanan memenuhi harapan pelanggan atau tidak. 4. Proaktif. Wiraniaga menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu dengan sasaran untuk meningkatkan penggunaan produk. 5. Kemitraan. Perusahaan terus bekerja sama dengan pelanggan untuk mencapai penghematan bagi pelanggan atau membantu pelanggan lebih baik. Hubungan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. 1. Pengaruh hubungan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Sebuah produk dikatakan mempunyai nilai yang tinggi di mata pelanggan apabila mampu memberikan kualitas, manfaat, dan pengorbanan yang seminimal mungkin. Semakin baik nilai bagi pelanggan yang diberikan oleh perusahaan, maka pelanggan semakin merasa puas terhadap produk tersebut. Hal ini berarti nilai bagi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 2. Pengaruh hubungan antara nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nilai bagi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini berarti bahwa semakin baik nilai bagi pelanggan yang diberikan oleh perusahaan, maka pelanggan semakin merasa loyal terhadap produk. Nilai yang dimaksudkan di sini untuk memberikan keuntungan kepada pelanggan. Keuntungan yang diterima oleh pelanggan akan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu, persepsi dan harapan sesuai. Jika persepsi pelanggan setelah melakukan transaksi ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan kecewa dan tidak mengulangi transaksinya kembali dan sebaliknya. 3. Pengaruh hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasional yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatnya efektivitas iklan, dan meningkatnya reputasi bisnis. 4. Pengaruh nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan
dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Artinya, semakin baik nilai pelanggan dan semakin baik kepuasan pelanggan terhadap produk yang ada, maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas pelanggan. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.